Lagi dengan Pak Danang. Kali ini kita akan belajar bersama tema 3 pembelajaran yang pertama. Silakan dipersiapkan buku tema 3-nya. Silakan kalian lihat pada halaman yang pertama. Di situ ada bacaan. Ayo membaca. Tahukah kalian makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia? Bacalah teks berikut dalam hati, pahamilah isinya dengan baik. Silakan dibaca dahulu, video ini bisa dihentikan sebentar ya. Silakan membaca. Terima kasih sudah membaca, tadi sudah dipahami. Selanjutnya di situ ada pertanyaan. Yang pertama, apa isi bacaan di atas? Bacaan tadi itu isinya apa? Tentang apa begitu? Misalnya, tadi itu tentang cara menanam padi dan seterusnya. Kedua, mengapa tanaman tersebut paling penting bagi masyarakat Indonesia? Padi paling penting mengapa? Betul, karena sebagai makanan pokok. Tiga, bagaimana tanaman tersebut dapat tumbuh? Ya, tanaman tersebut dapat tumbuh di mana saja, misalnya dapat tumbuh baik di dataran rendah seperti di daerah kita, banyak persawahan. Kemudian tanahnya harus subur dan seterusnya. Keempat, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Nah, dalam bacaan tadi itu sekitar 110 sampai 130 hari atau kurang lebih sekitar 3 bulanan itu tanaman padi. Dan yang kelima, apa yang dimaksud dengan gabah? Nah, kamu masih tahu toh, gabah itu apa toh? Gabah itu adalah bulirnya padi yang belum diolah menjadi beras. Jadi masih ada sekamnya itu ya. Di bawahnya di situ ada menuliskan pertanyaan. Jadi selain kalian menjawab pertanyaan, kalian juga harus menuliskan pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab rasa ingin tahumu. Kira-kira apa tuh yang ingin kamu tanyakan lagi tentang tanaman padi yang pengen kamu tuliskan, pengen kamu ketahui? Silakan dituliskan di bawahnya di situ ya, di tabel di kolom yang kotak itu. Nah, selanjutnya di sebelahnya sini ya ada peta pikiran. Kamu sudah belajar bagaimana padi tumbuh. Isilah diagram berikut berdasarkan bacaan di atas. Di situ ada 3. Nanti kamu disuruh menggambarkan 3 tahap besar pertumbuhan padi. Tadi setelah kamu membaca tahap pertumbuhan padi, ya yang pertama bagaimana? Ya, yang pertama adalah dari biji. Ya. Bulir padi, biji padi tadi direndam selama kurang lebih 3 hari. Nah, kemudian sampai tumbuh akarnya. Itu tahap pertumbuhan yang pertama. Terus tahap pertumbuhan yang kedua bagaimana? Nah, tahap pertumbuhan yang kedua tadi dijelaskan. Jadi di gambar kedua itu adalah bijinya tadi itu ditanam di lahan sementara kurang lebih sekitar 20 harian. Nah, nanti dia akan tumbuh ya. Jadi tahap pertumbuhan kedua itu ditanam di lahan sementara. Kemudian tahap pertumbuhan yang ketiga itu adalah ditanam. Jadi setelah tumbuh di lahan sementara tadi ditanam, dipindah di lahan persawahan sampai dia nanti berbulir. Itu ada 3 tahap ya gitu. Nanti gambarnya tidak usah detail atau yang sederhana saja karena itu kolomnya kecil. Yang penting adalah penjelasannya, kamu dapat menjelaskan. Jadi gambarnya tidak perlu diwarnai, gambar sederhana saja. Yang penting kamu dapat menjelaskan 3 tahap besar pertumbuhan padi. Begitu ya, nanti dijawab di situ. Kemudian yang berikutnya, yang ini yang baliknya. Berikut adalah beberapa cara
untuk mempertahankan padi agar tetap dinikmati masyarakat. Cara agar padi itu tidak tidak kekurangan, karena makanan pokok orang Indonesia itu adalah beras. Nah, beras itu kan dari padi, ya, nasi. Bagaimana tuh biar masyarakat itu tidak kekurangan bahan makanan pokok tersebut? Yang pertama adalah menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Nah, jadi ada namanya, kalau di pertanian itu ada namanya balai pembenihan untuk menghasilkan bibit-bibit unggul. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Menjaga lahan pertanian itu jangan sampai lahannya itu menjadi kebutuhannya lainnya. Nah, misalnya seharusnya lahan pertanian dijadikan pabrik, misalnya pabrik tekstil, atau dijadikan gedung. Nah, itu akhirnya apa? Lahan pertaniannya akan berkurang. Kemudian yang ketiga itu menjaga kebersihan lingkungan sekitar, karena lingkungan sekitar itu mempengaruhi struktur tanah. Kalau tanahnya tidak gembur, tidak subur, maka padi pun juga tidak akan tumbuh dengan baik. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Nah, ini yang penting, padi itu membutuhkan banyak air, maka pengairannya juga harus baik. Nah, maka pengairan yang baik itu yang bagaimana? Ya tadi, cukup. Jadi misalnya hujan ya tidak banjir, misalnya kemarau ya tidak kehabisan air. Dan yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Nah, penggunaan beras yang tidak berlebihan itu maksudnya adalah kamu harus memanfaatkan beras atau nasi yang ada di rumahmu ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai membuang-buang makanan, karena banyak sekali teman-temanmu, saudara-saudaramu itu yang belum bisa menikmati makanannya seperti kamu makan saat ini. Nah, di alam Indonesia itu juga banyak sekali bentangan alam namanya, ya. Di situ ada gambar, silahkan diamati. Ya, pertama ada di pantai orang sedang mencari, nelayan sedang mencari ikan. Kemudian di pegunungan, gambar pegunungan itu ada banyak sekali sayur-sayuran di sana. Kemudian di dataran rendah di situ ada gambar sawah padi. Nah, tuliskan sedikitnya 5 pertanyaan dari gambar tersebut. Kamu disuruh membuat 5 pertanyaan, ya, pertanyaan. Jadi tidak perlu dijawab, silakan tanyakan, ya. Misalnya contoh pertanyaannya, misalnya daerah pantai itu banyak pekerjaannya, masyarakat daerah pantai kebanyakan bekerja sebagai, nah begitu pertanyaannya, ya. Kemudian misalnya lagi mengapa di pegunungan itu cocok ditanami sayuran. Nah, dan 2, 3, 4, 5 silakan dibuat pertanyaannya. Kemudian di lembar sebelahnya, nah, untuk diskusi ini kita tidak bisa dilaksanakan. Nah, nanti mungkin kalau diskusi bisa ketika waktu kita Zoom meeting, ya, gitu. Bawahnya ayo berlatih. Nah, di situ ada 3 gambar tadi. Yang pertama ada pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Mari kita pahami bersama. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Jadi namanya pantai itu adalah perbatasan antara laut dengan daratan. Itu adalah pantai. Pantai ada yang landai, ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Jadi pantai itu biasanya kebanyakan digunakan untuk objek wisata karena pemandangannya yang indah. Kedua, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Ini lebih tepatnya dataran tinggi itu adalah 200 meter lebih di atas permukaan laut, DPL biasanya. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, usaha perkebunan, dataran tinggi.
Biasanya peristirahatan itu biasanya kalau di dataran tinggi kan juga banyak tempat wisatanya, objek wisata, kemudian perkebunan, ya, perkebunan teh dan sebagainya. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Jadi perbedaannya tadi, pantai itu perbatasan langsung dengan laut. Kalau dataran rendah itu 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Kalau dataran tinggi itu 200 meter lebih di atas permukaan laut. Itu lebih jelasnya begitu. Mungkin kalau di buku sini kurang begitu jelas. Kemudian pada umumnya dataran rendah berada di pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya adalah pertanian, peternakan, pemukiman, industri, dan beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti kelapa dan tebu. Ya, tebu itu juga berada di dataran rendah. Itu. Nah, kemudian sebaliknya di sini ya, kita lihat. Di situ ada tabel, ya, ada 3 tabel. Nanti kamu disuruh mengisi tabel tersebut. Bagaimana cara mengisinya? Jadi begini, misalnya pantai, terus itu bawahnya kan ada lokasi. Oh, pantai, lokasi berarti ditulis perbatasan antara daratan dan lautan. Nah, kemudian ciri-cirinya, ciri-ciri pantai itu apa toh? Nah, kamu cari ciri-cirinya. Misalnya lagi dataran tinggi. Oh, dataran tinggi itu lokasinya adalah 200 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran rendah itu 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Kamu sebutkan nanti ciri-cirinya. Kamu kan pernah lihat pantai misalnya, atau pernah ke pantai. Ciri-cirinya kira-kira apa tuh di pantai itu. Kemudian di dataran tinggi itu di gunung. Misalnya ciri-cirinya di pegunungan itu bagaimana. Kemudian dataran rendah itu seperti kita ini berada di dataran rendah, itu ciri-cirinya bagaimana. Kemudian sumber daya alam. Ini sumber daya alam yang paling banyak di pantai itu apa, dataran tinggi apa, dataran rendah apa. Terus manfaatnya. Manfaat untuk pantai apa, untuk dataran tinggi apa, dataran rendah apa. Terus mata pencarian penduduk. Ini mata pencarian penduduk kamu tuliskan sebagian besar, ya, sebagian besar saja. Mata pencariannya kira-kira apa tuh di pantai itu? Oh, nelayan. Oh, apalagi gitu ya. Itu nanti silahkan nanti itu diisi, dikerjakan dengan baik. Jadi materi kita pada pembelajaran yang pertama cukup sampai di situ. Nanti silahkan belajar, dibaca-baca, dikerjakan, tetap semangat dalam belajar ya, dan selalu berdoa. Saya harap semuanya tetap sehat selalu. Terima kasih sudah melihat videonya Pak Danang. Sampai ketemu lagi di video berikutnya di tema 3 pembelajaran yang kedua. Dadah.